Kepada hadirin kita persilahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Erik Yunanda. Kepada Bapak Erik kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmihi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami berkumpul dalam rangka acara diseminasi budaya positif. Ya Allah, kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti acara ini. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas selama kami mengikuti acara ini. Ya Allah yang maha bijaksana, berikanlah kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, dan senantiasa menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan dalam kehidupan kami. Ya Allah, dan jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau maha mendengar, Engkau maha pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, arahan dan pembukaan kegiatan oleh Kepala SMK Negeri 1 Kota Solo kepada Bapak Dr. Andes Efizal Arifin. Kita persilahkan. Tentunya juga wali kelas kelas 10. Bapak Ibu, yang pertama saya sampaikan tentu ribuan terima kasih kepada kita semua, terutama kepada ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 8 yang sudah mengkondisikan, berkoordinasi untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah, insyaallah pagi ini kita mulai dan akan berakhir paling tidak nanti sampai siang ya Bu Net. Kemudian bagi kita semua sudah hadir memenuhi undangan ini. Ya, ini juga merupakan budaya positif. Untuk berkegiatan seperti ini juga sudah merupakan budaya positif. Nah, bagaimana kita menerapkannya nanti kepada kita semua? Kita sangat berharap wali kelas, kemudian CGP angkatan 9. Ya, kalau yang lain saya rasa mungkin ada aktivitas yang lain, silakan saja. Tapi sepanjang tidak punya kegiatan di luar wali kelas dan CGP angkatan 9, kita sangat berharap kita hadiri sampai selesai. Ya. Terima kasih banyak kepada kita semua dan mudah-mudahan sekali lagi CGP angkatan 8 dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan dapat diikuti oleh teman-teman yang sudah kita undang sampai tuntas nanti. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 8 SMK Negeri 1 Solo secara resmi kita nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi dari CGP Angkatan 8. Selawat beserta salam tak bosan-bosannya kita diahkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wali kelas 10 yang sudah sempat hadir pada siang hari ini. Yang sama-sama kita hormati calon guru penggerak Angkatan 9 yang juga menghadiri kegiatan diseminasi dari calon guru penggerak Angkatan 8. Bapak Ibu hebat yang sangat saya muliakan, izinkan saya Dasmalinda, CGP Angkatan 8 untuk memaparkan budaya positif yang pada saat sekarang ini saya, yaitu tentang keyakinan kelas. Sesuai yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, sudah ada pemateri sebelumnya menyinggung tentang keyakinan kelas. Itu merupakan termasuk budaya positif yang berada di sekolah kita ini. Walaupun sebelumnya kita tidak mengenal apa itu keyakinan kelas. Ini adalah latar belakang terwujudnya kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid dalam proses belajar mengajar, sehingga materi yang diajarkan lebih dimengerti dan dipahami oleh murid. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang saya bertanya, apa sih bedanya keyakinan dengan peraturan kelas? Sebelum kita menjelaskan tentang latar belakang ini, apa bedanya antara keyakinan dengan peraturan kelas? Bu Bet, silakan Bu Bet. Memang sudah ditetapkan, sudah dijabat dari instansi yang terkait. Tapi kalau keyakinan yang dibuat secara bersama oleh individu yang
tribunal jadi dirasakan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Bet, jawaban yang sempurna. Peraturan itu hanya terpusat pada satu titik. Yang biasanya peraturan kelas itu dibuat oleh guru bidang studi atau peraturan yang telah diturunkan dari peraturan sekolah kepada peraturan kelas yang wajib diikuti oleh anak. Biasanya kita kalau terjadi pelanggaran terhadap anak sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Fadila tadi, kita memberikan yaitu suatu hukuman. Karena muaranya kalau peraturan dilanggar oleh anak, muaranya adalah anak dihukum. Tetapi kalau keyakinan, sesuai yang disampaikan atau yang dijawab oleh Bu Bet tadi, keyakinan adalah yang kita sepakati secara bersama-sama antara guru dengan siswa yang berada di kelas itu. Kita gali dari siswa, apa-apa aja aturan-aturan yang mereka inginkan, yang mereka kembangkan, sehingga mereka sendiri yang mematuhinya. Itu latar belakang. Sehingga sesuai dengan latar belakang itu, terwujudnya kelas yang nyaman, aman, tentram, damai, dan sentosa yang sangat kita harap-harapkan. Tujuannya, mewujudkan kelas aman, nyaman, menyenangkan, sehingga murid dapat belajar dengan bahagia, dengan penerapan budaya positif di dalamnya. Sesuai yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, budaya-budaya positif sebenarnya di sekolah kita ini sudah terlaksana dari sononya, dari udah lama. Sebelum adanya CGP atau sebelum adanya kurikulum merdeka, kita sudah menerapkan budaya positif. Yang 5S, sopan, santun, salam. Ya, sapa, salam, sopan, santun. Nah, atau yang disebut dengan 5S. Biasanya kan bisa kita lihat di depan. Kalau ada piket di depan, anak-anak itu tanpa kita instruksikan dia sudah menyalami guru yang bersangkutan yang berada di depan. Dalam kegiatan keagamaan kita sudah melaksanakan baik Isra Mi'raj, Maulid Nabi, hari besar keagamaan, hari besar-besar nasional. Yang selanjutnya kalau di dalam kelas sudah terbiasa kita untuk berdoa, menyiapkan berdoa, lalu mengaji. Dan setiap hari Jumat adalah itu merupakan Husmaul Husna. Dan hari Sabtunya goro, senam. Itu merupakan suatu budaya positif yang sebenarnya sudah lama diterapkan di sekolah kita. Cuma bahasanya saja yang berbeda. Nah, sekarang dengan kurikulum merdeka itu, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu namanya yaitu budaya positif. Selanjutnya tolak ukur. Tolak ukur yang ingin dicapai adalah suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berbudaya positif sehingga tujuan pembelajaran dicapai. Jadi tolak ukurnya kalau kita membuat suatu keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, terutama yaitu wali kelas 10, mungkin sudah dilaksanakan yang namanya keyakinan kelas sudah ada. Saya sudah beberapa kali masuk ke lokal kelas 10, sudah banyak yang terpampang keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan sudah saya tanyakan pula kepada siswa, ini siapa yang membuat kami semua-muanya, Bu? Sehingga kalau seandainya Anda yang membuat, berarti Anda yang mematuhi. Anda yang melanggar, terima konsekuensinya. Nah, selanjutnya, lini masi tindakan. Ini prosedurnya atau langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu kita merancang kesepakatan kelas. Itu terjadi antara siswa dengan guru atau dengan wali kelas. Yang kedua, menetapkan kesepakatan kelas. Setelah kita diskusi secara bersama-sama dengan anggota kelasnya, lalu kita kesepakati. Ingat Bapak Ibu, kesepakatan atau keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak. Agak 5 atau 6 poin cukup. Yang penting mereka paham dan mengerti dan mau melaksanakannya baik di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah. Mencetak kesepakatan kelas itu bisa berupa
dia dicetak di kertas karton maupun di kertas koran, lalu menempelkan kesepakatan kelas tersebut. Dukungan yang dibutuhkan, tentu semua yang kita buat di kelas ini tidak lepas dari dukungan dari murid untuk meningkatkan budaya positif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu kita kolaborasi dengan orang tua murid untuk mendukung bagaimana budaya positif ini bisa juga dikembangkannya di lingkungan rumahnya. Ingat Bapak Ibu, keberhasilan suatu anak didik kita, murid kita, itu juga tergantung keberhasilan dalam lingkungan keluarga. Karena madrasah yang pertama mereka adalah dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, didampingi oleh guru untuk menciptakan budaya kelas. Itu tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan kepada seluruh siswa kita bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan apa yang harus kita sepakati di kelas tersebut. Kita beri kesempatan kepada siswa dia untuk berdiskusi. Apa-apa aja, sehingga yang disampaikan sebelumnya tadi, latar belakang tadi, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian di dalam kelas, proses belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik. Tentu kita beri kesempatan kepada mereka. Yang namanya kita memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk menyusun apa-apa aturan-aturan yang akan dibuatnya. Sehingga mereka tidak merasa terpaksa untuk mematuhi aturan atau keyakinan kelas yang mereka buat. Ini salah satu di suatu lokal. Di suatu lokal, dia sedang diskusi untuk apa-apa aja kesepakatan yang akan kita curahkan nanti. Yang selanjutnya yaitu mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curahannya. Di sini yang setelah saya praktekkan, anak-anak diberikan yaitu note, diberikan kepada masing-masing mereka. Setelah mereka diberi kesempatan untuk mencurahkan pendapatnya, dia tulis di dalam suatu kertas. Nanti kita menyediakan kertas atau kertas koran atau bisa saja di papan tulis. Seperti saya kemarin ini di MP5, saya membantu Pak Saprijal di MP5, itu hanya di papan tulis karena tidak ada membawa kertas koran. Lalu mereka kita beri kesempatan atau kebebasan untuk menempel-nempelkannya di kertas tersebut yang kita sediakan. Selanjutnya Bapak Ibu, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan. Ganti kalimat negatif dengan kalimat positif. Atau yang nampak dan yang tidak nampak. Maksudnya begini, kalau kalimat negatif kan ada kata-kata tidak boleh. Tidak boleh terlambat. Kita ganti dengan kalimat positif. Datang tepat waktu. Nah, tidak boleh menumpahkan atau tidak boleh mencontek hasil ujian kawan. Kita ganti lagi dengan kata-kata positif dengan kerjakan sendiri tugasnya. Lalu ada lagi, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Kita ganti lagi dengan kata-kata positif, buang sampah pada tempatnya. Lalu kita mengkelompok-kelompokkan. Kita kelompokkan dari kertas yang telah dicurahkan oleh anak tadi, kita kelompokkan mana dia yang kalimat positif, mana dia yang kalimat negatif. Nanti kita pindahkan lagi ke papan tulis. Nanti dia masuk mana? Misalnya membuang sampah di tempatnya, berarti dia masuk ke rasa tanggung jawab. Atau berdoa setiap mau belajar dan di akhir belajar, itu termasuk yaitu di religi. Nah, selanjutnya setelah kita pilah-pilah di sana, tinjau kembali. Kita sebagai guru kita tinjau kembali. Adakah mungkin yang mendapat pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan?
Kalau berupa peraturan-peraturan nanti kita ganti. Kalimat yang di sana seolah-olah kita mengajak. Itu kalau peraturan kan harus. Ya. Selanjutnya yang terakhir, prosedur pembentukan keyakinan kelas yang terakhir. Dari yang telah kita pilah-pilah tadi, mana kalimat positif dan mana kalimat negatif yang kita tulis di papan tulis, selanjutnya kita pindahkan di dalam karton. Kita pindahkan, di bawahnya dibuat suatu deklarasi dari kelas yang bersangkutan untuk menandatangani secara bersama-sama bahwa peraturan itu betul-betul atau keyakinan kelas itu betul-betul datangnya dari mereka, tidak ada paksaan. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, kalaulah mungkin keyakinan kelas yang kita buat ini akan membantu nanti peraturan-peraturan sekolah kita. Kalau insya Allah, kalau seandainya memang step by step atau secara pelan-pelan, keyakinan kelas kalau diawali dari diri mereka, dituangkan di dalam kelas, nanti keyakinan menjadi keyakinan sekolah. Sehingga apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan selama ini tidak akan terlaksana. Mungkin hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekarang kita buat keyakinan, besok anak harus mematuhinya, tidak. Memang kita secara pelan-pelan, sehingga 1 tahun atau 2 tahun ke depannya, apa yang kita harapkan di sekolah kita ini akan terlaksana. Dan kita tidak mengenal lagi yang namanya hukuman. Sesuai yang disampaikan oleh Ibu Fadila tadi, anak disuruh berlari, anak disuruh hormat bendera, anak disuruh pulang. Mudah-mudahan dengan diawali oleh wali kelas 10 pada saat sekarang ini membuat keyakinan kelas, mudah-mudahan tahun sekarang, tahun besok, atau 2 tahun lagi, kita tidak akan melihat lagi anak yang terlambat manjat pagar, kena hukum, kena ini, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mungkin itu paparan saya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya di sini bukan mengajari, tapi adalah sering. Ya, apa ilmu yang sedikit kami dapatkan selama pelatihan kami lebih kurang 2 bulan, kami berikan cuma baru sedikit. Mudah-mudahan apa yang saya berikan atau apa yang kami berikan sama-sama kita untuk melaksanakannya. Mohon maaf sebelumnya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu peserta wali kelas 10 yang ingin bertanya, memberikan tanggapan, saran. Ya. Oke, kepada Bu Afriyadi kita persilakan. Mohon maaf, sebenarnya ini sangat menarik, sehingga banyak ingin saya tanyakan, sehingga bersifat rancu bagi siapa yang ingin saya tanyakan. Begini, ada keyakinan, ada peraturan. Yang setelah saya cermati, saya dengar tadi, kalau keyakinan kelas ini memang benar-benar telah terwujud nantinya, tentu menurut pemikiran saya tidak ada lagi yang namanya peraturan. Itu menurut keyakinan saya, karena saya banyak ingin saya ungkapkan di sini. Kemudian bagaimana dengan peraturan-peraturan kita, karena sudah ada keyakinan kelas, misalnya siswa kita diberi hukuman terlambat atau segala macam. Saya sering banyak yang masuk gerbang kemudian dia bercerita atau bagaimana, dia sudah susah payah, kenapa tidak ditanya dulu keterlambatannya bagaimana, kemudian disuruh pulang. Kemudian bagaimana dengan kita, saya hanya memberi saran, bagaimana siswa melihat wajah kita, mimik kita aja, tidak ada kita terapkan 5S. Bagaimana siswa mau menerapkan 5S? Kalau kita sudah menerapkan 5S, mungkin keyakinan kelas itu akan terwujud dengan sendirinya. Mulai dari diri kita sendiri dulu, baru pada siswa. Ya, Oke, itu tadi pertanyaan atau tanggapan dari Bu Afriyadi, di mana dalam pemikiran beliau, jika sudah kita laksanakan keyakinan kelas ini, maka peraturan sudah tidak dibutuhkan lagi. Bagaimana caranya kita menerapkan keyakinan kelas ini untuk lingkup sekolah kita dulu?
Terima kasih Bu Afriyeni atas entah bentuk pertanyaan atau bentuk usulan, kita tidak tahu ya Bu Afriyeni. Yang jelas apa yang Bu Afriyeni rasakan juga saya rasakan, Bu. Nah, ya sama mungkin seluruh kita di sini juga ikut merasakan karena adanya curhatan-curhatan kecil dari siswa kita. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Afriyeni tadi. Apakah peraturan dengan keyakinan? Bagaimana peraturan sekolah kita ini? Kalau seandainya keyakinan di sekolah di dalam kelas itu sudah terlaksana. Nah, keyakinan di kelas akan berdampak kepada keyakinan sekolah. Nah, jadi keyakinan kelas ini nanti akan menjurus lagi kita kepada keyakinan sekolah. Jadi besok enggak peraturan lagi namanya lagi. Tadi kan sudah saya jelaskan, kalau peraturan hanya dibuat oleh satu orang harus dipatuhi oleh orang lain, terutama adalah kepada siswa kita. Makanya sekarang diawali dulu dari keyakinan kelas. Kalau seandainya keyakinan kelas ini sudah terlaksana, bisa nanti menjurus kepada keyakinan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, betul yang disampaikan oleh Bu Afriyeni. Sebelum anak yang kita suruh untuk 5S, tentu kita kembali kepada diri kita. Apalagi kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan semboyannya adalah Bhinneka Tudhuri Handayani. Nah, Ingurso Suntulodo Ing Majo Mangkukarso dan Tudhuri Handayani. Berarti kita apa yang kita perbuat akan ditiru nanti oleh anak. Makanya tentu dimulai dari kita. Nah, bertemu dengan anak. Jangan harap anak-anak yang sekarang ini dia kalau ndak kenal sama kita atau kita nggak ngajar di lokal yang bersangkutan, jangan harap, jangan tuntut untuk dia untuk menegur kita. Tapi alangkah baiknya kita duluan yang menegur. Itu kita akan berubah secara pelan-pelan. Saya pun juga akan belajar Bu Afriyeni karena selama ini saya garis bawahi saya juga seorang penghukum. Nah, sehingga pelan-pelan kita akan berubah dari penghukum kepada restitusi. Nah, nanti akan disampaikan hal yang demikian akan disampaikan oleh Ai nantinya. Saya pernah curhat kepada Fasil saya fasilitator. Pas waktu modul 14 ini sedang berjalan, saya curhat dengan menitikkan air mata. Pak, selama ini berarti saya penghukum. Ya, karena saya bangga sekali saya ditakuti oleh anak. Mandi lewat. Yang tidak bajunya yang keluar cepat langsung masuk ke dalam, yang pakai topi cepat disimpannya, yang pakai kalung cepat dibukanya, mandi lewat. Harimau lewat. Nah, seperti itu. Berarti saya selama ini sebagai penghukum. Sehingga untuk menyenangkan hati saya, karena saya sudah menetes air mata, enggak boleh Uni Linda, Uni adalah sebagai manajer. Oh, itunya menghibur kita saja. Nah, nanti apakah yang segitiga restitusi itu, apa yang manajer itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Ai. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya, kelas 12 PDP 3. Selamat siang. Nah, ketemu lagi kita pada semester 5 ini, otomatis anak-anak sekarang ini sudah kelas 12 semester 5. Ini merupakan pertemuan pertama kita. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, proses belajar mengajar biar lancar dari awal sampai akhir, tentu di antara kita ada kontrak belajar. Ya kan? Kontrak belajar itu apa? Yang maksud dengan kontrak itu apa? Ya, kesepakatan. Dari kesepakatan adanya keyakinan. Nah, kalau dulu sebelum adanya keyakinan, kan semua aturan dari guru nih. Masuk tepat waktu, PR harus dibuat, tugas harus dicetak. Sekarang enggak. Sekarang ibu akan menyerahkan kepada kamu, buatlah suatu aturan itu. Kamu yang membuat, kamu yang mematuhinya. Kalau kamu yang melanggar, otomatis kamu yang akan menerima konsekuensinya, yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, yang disebut dengan keyakinan kelas.
Nah, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Nah, Mitlia Yuna Fadila, apa bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Putri. Nah, terus? Ya, terima kasih Putri, jawaban yang sempurna. Kalau keyakinan kelas dari Anda untuk Anda, maksudnya kita yang buat, kita yang mematuhi. Tapi kalau peraturan kelas itu hanya guru yang membuat, nah, hanya guru yang terpusat kepada guru, guru yang membuat, kamu yang melanggar, guru yang menjadi tindakan. Itu yang disebut dengan peraturan, tanpa adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, kembali lagi kita kepada keyakinan kelas tadi. Nah, sama. Nah, keyakinan kelas yang kamu buat, aturan kelas yang kamu buat pada saat sekarang ini, nanti akan kamu tuangkan terlebih dahulu dalam kertas ini. Kamu buat apa-apa aja keyakinan kelas yang rasanya penting untuk lokal titik, untuk lokal kita, untuk kita pahami, untuk kita patuhi. Nanti akan kita tempelkan di kertas koran. Kertas korannya sudah ada, kita tempelkan di sana. Mana keyakinan kelasnya yang nampak dan mana yang tidak nampak akan kita bagi dua nanti. Oke, dan ini tolong dibagi sama kawannya pun warna pink ya. Nah, ini seperti ini. Satu masing-masing mereka satu. Silakan kamu buat keyakinan kelas apa yang harus kita sepakati secara bersama-sama. Nanti kita tempelkan dalam kertas ini. Apa keyakinan yang harus kita patuhi selama proses belajar PPKN di sekolah. Kebetulan nanti di sini juga wali kelas, jadi untuk berlaku untuk seluruh mata pelajaran. Nanti akan kita tanda-tangani secara bersama-sama keyakinan itu. Boleh dua. Silakan yang sudah selesai dapat Anda tempelkan ke depan. Yang sudah selesai silakan Anda tempel ke depan.
Nah, silakan yang sudah selesai di-nempel.